Oke. Assalamualaikum, Ibu Binta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih, Bu Binta? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, baik ya. Senang sekali hari ini bertemu dengan Ibu Binta. Hari ini Iya, kita ada praktik coaching kah? Betul? iya, Bu. Saya jadi coachnya, Bu. Oh iya, iya. Eh, Bu Binta, sebelum kegiatan ini kita mulai nih ya, boleh ya saya sedikit bertanya begitu ke Bu Binta, boleh nggih? Iya, boleh. Silahkan, Bu. Iya. Hmm, Bagaimana rubrik, mohon maaf, bagaimana tentang rubrik penilaian yang akan Ibu Binta lakukan pada kegiatan coaching kali ini? Iya, di kegiatan coaching kali ini saya akan menggunakan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke, luar biasa. Kemudian, untuk kompetensi coaching yang mana yang ingin Bu Binta kembangkan ya? Iya. Saya ingin mengembangkan kemampuan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, bagian kompetensi yang Bu Binta ingin kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot, begitu ya Bu Binta? Iya, Eh, iya, betul. Lalu secara spesifik, indikator ketercapaiannya seperti apa Bu Binta kalau boleh saya tahu? Iya, indikator ketercapaian dalam mengembangkan pertanyaan berbobot itu dengan Mm, menggunakan kata kunci dari penjelasan yang diberikan oleh kunci dan mm-mm. juga menggunakan kalimat yang bersifat eksploratif supaya saya sebagai coach bisa mengetahui semua detail permasalahan dari coach. Jadi bisa menggali ide-ide dari coach untuk menyelesaikan masalahnya. Oke, luar biasa. Berarti perencanaan Bu Binta memang sudah sangat matang untuk melakukan kegiatan saat ini, nggih? Oke, Oke. eh, oke baik Bu Binta, saya rasa saya cukupkan dulu pertanyaan sebelum coaching ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Monggo Bu Binta bisa dilanjut kegiatannya dan saya akan eh, mengikuti kegiatan Bu Binta. Begitu nggih Bu Binta? Nggih, Iya, monggo terima silakan kasih Bu Bu, mau Binta. izin. Oke, Oke. silakan. Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Binta. Apa kabar Bu Evi? Alhamdulillah baik. Ya, walaupun ini masih ada yang apa ya membuat perasaan tidak enak, Bu. Membuat agak galau gitu. Makanya ingin bertemu dengan Bu Binta gitu. Iya, ini saya sudah baca WA-nya Bu Evi sebelumnya tadi. Nah, kenapa? Apa yang membuat Bu Evi ini galau ya? Gini Bu Binta, sebenarnya saya itu ada sedikit masalah gitu. Eh, tapi saya kok sungkan ingin bercerita begitu ya, agak enggan juga. Tapi Lamandam kok tetap mengganjal, membuat saya tidak nyaman gitulah. Dan saya rasa dari sekian banyak orang, saya kok apa namanya merasa lebih sreg dan aman sepertinya kalau bisa bercerita kepada Bu Binta begitu. Apakah Bu Binta bisa membantu saya? Oh, dengan senang hati Bu Evi, saya sangat senang Bu Evi bisa bercerita dengan saya. Begitu sebaliknya. Nggih, monggo Bu Evi, silakan. Oke, oke, terima kasih banyak Bu Binta. Saya agak tenang ini mendengar perkataannya Bu Binta. Eh, Baik Bu, saya ceritakan di sini ya. Ini berkaitan dengan eh, situasi saya di sekolah. Jadi ceritanya begini Bu, sudah hampir 4 bulan ini mengalami sakit yang agak berat gitu, yang mengharuskan saya mendapatkan tindakan medis serius. Dan juga walaupun sekarang sudah masuk masa pemulihan, namun jadwal berobat itu tetap harus saya lakukan di luar kota begitu. Dan itu
membuat saya jarang masuk sekolah begitu Bu Pinta. Eh, 4 bulan terakhir ini saya jarang masuk ke kelas begitu, dan itu sangat berpengaruh terhadap situasi murid-murid saya di sekolah gitu Bu Pinta. Iya. Jadi dengan kondisinya Bu Evi sekarang ini, murid-murid itu tentunya berpengaruh terhadap perkembangan belajarnya. Nggih. Jadi Ya. tujuan Bu Evi di sini ke depannya bagaimana Bu Evi yang diinginkan Bu Evi? Ya, itu saya kok masih merasa buntu ya Bu Binta. Baik, mungkin saya jelaskan dulu. Jadi begini Bu Binta, perubahan yang saya rasakan di kelas saya itu begini. Yang pertama, itu ada penurunan prestasi Bu Binta. Itu karena apa ya? Guru yang mengajar di kelas saya itu cenderung mengajarnya, eh, kalau saya katakan dalam tanda kutip itu eh, sesuka mereka begitu. Jadi mereka tidak memberikan pembelajaran yang seharusnya diterima oleh murid saya di hari itu, gitu Bu Binta. Dan yang kedua, dari segi murid saya itu mulai ada penurunan etika Bu Binta. Saya rasakan eh, ini ada beberapa komplain dari guru-guru dari kelas lain itu bahwa kelas saya itu sulit dikendalikan begitu. Sopan santunnya sudah mulai agak menurun begitu, etikanya juga eh, sudah mulai menurun juga begitu Bu Pinta. Itu permasalahannya. Jadi hal itu membuat saya itu merasa terbebani, merasa bersalah begitu Bu Pinta. Namun eh, saya belum tahu apa yang akan saya lakukan. Makanya saya mengajak Bu Pinta mengobrol ini untuk mendapatkan jalan keluarnya begitu Bu Pinta. Iya, jadi di sini masalahnya selama Bu Evi kadang-kadang itu ditinggal selama berobat, ini terjadi penurunan prestasi terhadap murid Bu Evi dan penurunan etika. Nah, selama ini apa yang dilakukan Bu Evi untuk mengatasi hal ini? Ya, sejauh ini itu hanya saya berikan teguran secara lisan, Bu Pinta. Begitu. Eh, saya hanya mengingatkan murid saya tentang kesepakatan kelas yang sudah pernah kami buat, begitu. Dan itu saya rasa hasilnya masih kurang efektif, Bu Pinta. Dan ketika murid saya itu belajar dengan guru lain, itu tetap mereka itu eh, kurang menurut, begitu. Tidak sama seperti halnya ketika saya yang mengisi di kelas, begitu, Bu Pinta. Ya, jadi Bu Evi ini sudah membuat kesepakatan kelas, mengingatkan kesepakatan kelas kepada muridnya Bu Evi, dan ini murid-muridnya Bu Evi juga, aneh ya, hanya intinya ini hanya menurut dan patuh ke Bu Evi saja. Nggih. Iya, betul begitu, Bu Binta. Ya. Kemudian apa yang akan dilakukan Bu Evi selanjutnya? Nah, ini kok saya mulai kepikiran ya, Bu. Ini sepertinya saya sudah mendapatkan ide nih, Bu. Mungkin hal pertama yang saya harus lakukan itu berkoordinasi mungkin Bu dengan kepala sekolah sekaligus memohon izin, meminta izin begitu eh, untuk sharing dengan guru-guru dari kelas lain itu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Itu saya rasa yang pertama kali harus saya lakukan. Dan yang kedua sepertinya eh, saya harus mempersiapkan perencanaan pembelajaran yang lebih baik lagi, Bu Pinta. Kalau selama ini rencana pembelajaran itu hanya ada di laptop begitu, mungkin kali ini saya rasa sebelum saya tidak masuk sepertinya harus saya cetak begitu. Jadi ketika guru yang akan mengisi kelas saya hadir itu mereka tidak asal dalam mengajar itu. Jadi mereka sudah punya panduan apa yang harus mereka berikan kepada murid saya di kelas. Mungkin begitu Bu Binta. Dan yang ketiga sepertinya saya harus eh, kembali mengingatkan murid saya tentang kesepakatan kelas yang sudah pernah kami buat. Dan kalau memang diperlukan, itu juga kami akan merevisi kesepakatan kelas kalau memang diperlukan begitu Bu Pinta. Dan untuk memastikan bahwa kesepakatan kelas itu berjalan dengan baik, maka saya harus menunjuk 1 atau 2 orang murid saya eh, untuk mengawasi atau memastikan bahwa kesepakatan kelas itu tetap berjalan dengan baik. Mungkin begitu Bu Pinta. Ini kok saya baru kepikiran gitu Bu Pinta. Wah, ini solusi Bu Evi ini sangat lengkap ya, eh, tambah banyak ini ya selain dari tadi itu kolaborasi, Bu Evi juga akan membuat perencanaan yang
dalam bentuk hard copy, nggih. Terus kemudian mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas pada murid Bu Evi, kemudian juga akan melakukan pengawasan terhadap eh, perkembangan murid Bu Evi di kelas. Nah, Ya, ini betul sekali. kira-kira rencana Bu Evi ini kapan Bu akan dilakukan? Waduh, ini jujur saja ya Bu Binta, saya sudah bisa eh, tersenyum lega ini Bu Binta. Jujur saja hati saya itu sekarang tenang. Terima kasih banyak Bu Binta. Nah, karena rencana-rencana ini sudah saya temukan begitu, mungkin dalam waktu dekat harus segera saya laksanakan begitu Bu Binta. Nah, karena saat ini kami masih libur permulaan puasa begitu ya. Dan murid-murid saya baru masuk di hari Senin mendatang. Mungkin akan saya mulai hari Senin mendatang begitu Bu Binta. Wah, ini semangat yang luar biasa Bu Evi. Segera mungkin ya, pastinya ini ya sudah minggu Oke, depan insya Bu Allah. Evi sudah bisa menangani muridnya Bu Evi. Nah, Oke, betul. kira-kira pihak-pihak mana saja yang akan dilibatkan sama Bu Evi untuk mewujudkan tujuan ini? Nah, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, Bu Binta, sepertinya yang pertama saya harus berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah. Yang kedua, saya juga harus mengajak kawan atau rekan sejawat saya di sekolah untuk berkolaborasi menjalankan rencana-rencana ini, Bu Binta. Kemudian yang ketiga, tentunya saya mengajak murid saya. Karena di sini eh, tujuan utamanya adalah memperbaiki eh, etika dan prestasi murid-murid saya di kelas. Begitu, Bu Binta. Ya, jadi banyak ya yang dilibatkan di sini Iya, otomatis nggih, iya, kolaborasi itu memang sangat penting. iya, Nah, iya. bagaimana untuk mengontrol perubahan tingkah laku murid Bu Evi selama sebulan ke depan ini? Iya, baik. Mungkin yang pertama dari kolaborasi yang akan saya lakukan dengan rekan guru di sekolah saya, itu akan saya berikan rubrik-rubrik apa namanya alat kontrol istilahnya Bu Binta. Jadi sebagai alat ukur untuk mengontrol prestasi dan juga etika murid-murid saya dengan bantuan dari rekan sejawat saya. Nah, untuk siswa sendiri, seperti yang sudah saya katakan tadi, ketika saya menunjuk satu atau dua orang dari mereka itu juga akan saya berikan semacam lembar observasi begitu ya. Siapa yang sudah melaksanakan kesepakatan kelas dengan baik dan siapa yang eh, belum sepenuhnya melaksanakan kesepakatan kelas itu. Mungkin begitu Bu Binta. Wah, ini nambah lagi solusi dari Bu Evi. Bu Evi, Betul Bu Binta. selain dari tadi itu ya, ada 4 solusi, nambah lagi di sini Bu Evi juga akan membuat rubrik, ya, sebagai Betul. alat kontrol ke murid Bu Oke. Evi dengan menggunakan lembar observasi pada rekan sejawat juga pada murid. Oke. Ini merupakan solusi sendiri dari Bu Evi sudah sangat luar biasa. Nggih. Nah, Nah, ini berkat bantuannya sebenarnya Bu ini Binta. solusi sudah muncul dari Bu Evi sendiri ini solusinya Wah, Bu. ini Bu Binta yang luar biasa sepertinya Bu. Jadi membuat saya itu menemukan gitu solusinya atas bantuannya Bu Binta. Terima kasih banyak Bu Binta. Oke, nah ini Bu Evi dari percakapan ini, nggih, Bu Evi, saya kira sudah menemukan solusinya. Ya, Bu Evi memang sangat luar biasa dan merupakan guru yang bertanggung jawab terhadap perkembangan muridnya. Ya Salut Allah Bu saya, Bu. Binta. Nggih. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang bisa ingin disampaikan lagi, Bu Evi? Mungkin sementara saya rasa cukup sampai di sini Bu Binta. Namun saya ingin minta bantuan Bu Binta sekali lagi Bu Binta. Mungkin di pertengahan minggu depan kita bisa mengobrol seperti ini lagi Bu Binta. Jadi untuk apa namanya, saya ingin menyampaikan begitu apa yang sudah saya laksanakan dari rencana-rencana yang sudah saya buat begitu Bu Binta. Apakah Bu Binta bersedia? Siap, Bu. Saya dengan senang hati bisa sharing-sharing dengan Bu Evi minggu depan. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah nanti minggu depan kita akan bertemu lagi dalam sesi seperti ini lagi Bu Binta. Semoga rencana-rencana ini dapat saya laksanakan dengan baik begitu Bu Binta. Ya, saya rasa cukup pertemuan kita kali ini, Bu Evi. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Binta. Sama-sama.
Ah, selamat Bu Binta, luar biasa. Wow, jempol 5 nih buat Bu Binta ini. Saya sampai manggut-manggut ini tadi mengikuti ya. Begitu luasnya Bu Binta dalam menggiring Bu Evi ya, dalam menggiring Puji untuk menemukan solusi. Wah, luar biasa. Oke. Iya. Iya, Bu Binta, setelah tadi saya mengamati nih percakapan coaching Bu Binta dengan Ibu Evi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Bu Binta begitu ya. Yang Iya. pertama, eh, apa yang sudah Bu Binta lakukan saat proses coaching sehingga indikator ketercapaian pengembangan kompetensi tadi itu terwujud, Ibu? Iya, setelah saya melaksanakan coaching tentang indikator yang menjadi tujuan saya itu adalah indikator-indikator tersebut telah sesuai dengan alur Tirta, di mana tujuan, identifikasi, rencana, aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya menggali potensi dari Kuci. Dengan masalah yang dihadapi oleh Kuci, beliaunya bisa menggali potensinya untuk menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapinya. Iya, luar biasa. Ternyata apa yang sudah Bu Binta rencanakan ini tadi eh, nyaris sempurna begitu ya Bu ya, tidak ada kendala sama sekali begitu nggih. Iya. Jadi Oke. memang betul Ibu Binta yang Bu Binta sampaikan ini tadi berdasarkan pengamatan yang saya lakukan pada saat kegiatan Ibu Binta tadi. Di situ saya sudah melihat eh, keterbukaan Koci dengan Bu Binta begitu ya. Bu Evi dengan nyamannya sekali tanpa rasa canggung mengeluarkan unek-unek yang ada di dalam hatinya kepada Bu Binta begitu. Bu Binta juga sebaliknya menanggapi Bu Evi dengan uh, luwes begitu sehingga di situ tidak tampak sama sekali uh, yang mana membedakan mana kuci tidak. Jadi sepertinya jenengan berdua itu tampak seperti sahabat karib begitu yang sudah lama sekali kenal bahkan melebihi sahabat begitu ya, nyaman sekali keterbukaan antara coach dan coachingnya wah luar biasa begitu. Jadi kesetaraan itu betul-betul terwujud begitu Ibu. Kemudian di dalam kegiatan itu tadi kegiatan Ibu tadi saya juga melihat itu bahwasannya Bu Binta itu juga eh, memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang luar biasa sehingga membawa Kuci atau si Bu Evi ini tadi menemukan solusi begitu. Wah, ini saya harus belajar banyak dari Bu Binta ini kalau begini ya. Jadi luar biasa sekali. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Bu Binta sampaikan kepada Bu Evi tadi membuat Bu Evi begitu mudah gitu untuk menemukan solusinya begitu. Luar biasa. Kemudian di situ semua itu terwujud karena apa? Karena kehadiran penuh dari Bu Binta yang Bu Binta berikan kepada Ibu Evi. Kemudian mendengarkan aktif yang Bu Binta lakukan sehingga semuanya nyaris betul-betul sempurna begitu. Uh, Wah, ini lain kali nih saya harus belajar nih, didukung lagi oleh Bu Evi ya, oleh Bu Evi yang begitu mudahnya dengan sedikit kulikan dari Bu Binta sudah bisa begitu Pentiumnya katanya gitu ya, bagus sekali luar biasa begitu. Wah, ini saya acungi jempol 5 untuk Ibu berdua ini. Oke, selamat Ibu Evi sudah menemukan solusi, selamat Ibu Binta. Oke, Terima Terima kasih. kasih, Bu. iya. Oke, Bu Binta ini. eh untuk kedepannya, Bu Binta. Untuk kedepannya ini kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Binta kembangkan begitu? Iya, saya ingin mengembangkan kompetensi saya dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Karena itu perlu ide kreatif untuk memunculkan ide-ide dari Koji.
Oke, luar biasa. Pertanyaan berbobot, nggih. Iya, memang betul, Bu. Saya setuju sekali. Pertanyaan berbobot dengan semakin berbobotnya pertanyaan yang Ibu Binta berikan atau yang Ibu Coach berikan kepada Kuci itu akan semakin memudahkan kita dalam menggiring Kuci untuk menemukan masalah begitu. Ya, tanpa harus kita berasumsi atau tanpa harus kita melabel begitu, nggih. Luar biasa. Pertanyaan berbobot nih, begitu. Oke, Bu Binta, eh, ada lagi mungkin barangkali yang mau disampaikan dalam obrolan kita kali ini? Sudah cukup, Bu. Sampun ya, sudah cukup ya. Oke, kalau begitu saya rasa saya juga demikian. Sudah banyak yang saya pelajari dari ibu berdua. Ibu berdua memang luar biasa dari awal yang sebelumnya saya tidak punya perkiraan yang seperti itu dengan melihat percakapan Ibu Binta dengan Ibu Evi tadi ke dalam kegiatan kucing di situ saya banyak sekali mendapatkan sesuatu atau belajar dari Ibu berdua. Baik Ibu Binta, mudah-mudahan di kesempatan lain saya bisa melihat lagi bagaimana kompetensi yang Bu Binta ingin kembangkan bisa terlaksana dengan baik begitu nggih. Mudah-mudahan semua Amin. bisa terwujud. Oke, baik Bu Binta, cukup sekian dan Bu Evi, Bu Binta, saya mohon undur diri. Terima kasih untuk hari ini dan saya mohon maaf jika selama kebersamaan kita tadi ada tutur kata saya yang salah begitu nggih. Nggih. Sama-sama, Bu. Ibu. Ya, monggo Bu Evi, Bu Binta, terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi kembali. wabarakatuh. Sehat selalu Waalaikumsalam bersemangat. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.